aku telah salah memasukkan ular berbisa ke dalam rumah tangga. Ular yang sangat mematikan. Inilah kisahku. Oh, Mbak, itu siapa ya Mbak malam-malam? Kamu tunggu sini ya, aku lihat dulu. Ya? Ada apa ya, Mbak? Oh, Bu, permisi, saya boleh numpang berteduh nggak Bu ya? Soalnya hujannya deras banget di luar. Iya, boleh. Masuk aja, soalnya di luar nanti kamu masuk angin lagi. Iya, makasih banyak ya. Kamu kayaknya harus ganti baju deh. Baju kamu basah gini. Nggak usah Bu, saya cuma numpang bentar doang kok. Kalau hujannya udah reda nanti saya jalan lagi. Tapi kamu tetap harus ganti baju. Pakai baju saya aja, nggak apa-apa, ya? Kasih ya Bu. Yes. Ayo. Bu, makasih ya. Udah pinjemin saya baju terus ngasih tumpangan buat neduh. Saya Dara, saya ke Jakarta buat cari kerjaan. Ternyata gak semudah itu ya cari kerjaan di Jakarta. Tadi sih saya habis wawancara. Ya mudah-mudahan keterima. Amin. Saya bantuin doa ya. Oh ya, saya Sarah dan ini adik saya, Sally. Halo Dara. Ya, halo. Halo Sally, saya Dara. Makasih ya Bu. Iya. Mas, Ada tamu? kenalin ini Dara. Tadi dia numpang neduh soalnya di luar hujan deras. Tapi sampai sekarang hujannya nggak reda juga. Boleh nggak dia nginep di sini malam ini? Ya udah nggak apa-apa. Enak banget masukin orang sembarangan ke rumah. Apa nggak cukup kamu nampung adik kamu yang nggak bisa lihat itu dan jadi beban di rumah ini? Sekarang malah bawa tamu nggak dikenal kayak gini. Bu, saya kan cuma niat nolong. Iya Bu, lagian cuma semalam kok di luar masih hujan. Bimo, kamu itu ya selalu aja belain istri kamu. Bu, sepertinya saya pergi aja dari sini ya. Soalnya malah bikin ribut adanya saya. Jangan, kamu di sini aja, nggak apa-apa kok ya. Ayo masuk. Jadi malam ini kamu tidur di sini dulu ya. Iya Bu, makasih ya. Bu, maaf nih. Kok Ibu bisa kuat sih ngadepin mertua seperti mertua Ibu itu? Kalau aku jadi ibu sih nggak bakalan kuat ya. Ya, selama suamiku masih selalu ada di pihak aku, semuanya baik-baik aja. Dia tuh nggak cuma baik, tapi dia juga rela memberikan pengobatan pasca kecelakaan adik aku yang mengakibatkan adik aku kehilangan penglihatan. Wah, Ibu benar-benar beruntung ya punya suami kayak suami Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau aku udah nikah dapetin suami kayak suami Ibu. Amin. Ya udah kamu istirahat dulu aja ya. Oh pamit. Ya, makasih ya. Loh, Sally, sejak kapan kamu di sini? Udah dari tadi kok Mbak. Aku juga udah dengar obrolan Mbak sama dia. Apa dia cantik Mbak? Cantik? Kenapa memangnya? Aku khawatir aja sama dia Mbak. Feeling aku gak enak sama dia. Aku khawatir aja kalau Mbak memasukkan ular yang akan meracuni rumah tangga Mbak sama Mas Bimo. Sally, aku tuh nggak mau berprasangka buruk sama orang. Lagi pula kan
Dia di sini cuma 1 malam aja. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Pak, Bu, terima kasih ya udah ngasih saya tumpangan dan ngizinin saya nginep semalam. Bentar lagi saya mau pamit pulang. Pak, Bu, saya izin pulang kampung ya. Soalnya anak saya lagi sakit. Nanti kalau anak saya udah sembuh, saya balik lagi kok, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kamu balik ke sini ya. Urus aja anak kamu sekarang. Makasih ya, Pak. Saya permisi. Bu Sarah, izin. Gimana kalau saya gantiin ART Ibu? Ya, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Hitung-hitung ini sebagai balas budi saya terhadap kebaikan Ibu. Jangan, saya kan nggak enak. Gak apa-apa, Bu. Kan saya juga belum dapat kerjaan. Gimana, Mas? Ya silakan aja. Kok seenaknya masukin orang nggak jelas ke rumah ini? Bu, ini cuma buat sementara. Selama ART kita pulang, nggak apa-apa dong. Ya tapi kan Bu, aku nggak suka dibantah ya. Walaupun sama ibu sendiri. Kalau ibu nggak suka sama aturan di sini, ibu pulang aja, ya. Perasaan aku benar-benar gak enak sama perempuan ini. Gak tahu kenapa feeling aku bilang dia ini emang lagi cari kesempatan untuk gak jadi sekedar tamu di rumah ini. Ini ayamnya. Makasih ya. iya. Gimana, Bu, masakannya? Kalau ada yang nggak cocok bilang aja ya. Ini enak kok. Ini semuanya enak, Dara. Gak kayak kamu kalau masak. Hambar, gak ada rasanya sama sekali. Bu, tolong ya, Bu. Ibu jangan pojokin kakak aku terus. Emang kenyataan kok. Kalau masak gak pernah enak. Kok belum pada pulang nih? Enggak. Iya Pak, ini kamu mau pamit Pak. Kalau gitu kita pamit duluan ya Pak. Ya, hati-hati ya. Iya Pak. Itu siapa yang ketok-ketok ya? Biar saya aja yang buka, Bu. Kenapa, Dara? Bu, lihat nih, Bu. Ini jejak kaki siapa ya? Kenapa banyak jejak kaki di sini? Saya juga nggak tahu, Bu. Dara, ini jejak kaki siapa? Jejak kaki. Mbak, mending Mbak fotoin, Mbak kirim ke Mas Bimo, Mbak. Iya. Itu orang kayaknya sengaja mau nabrak bapak. Ini sudah nggak benar. Sama aja ini teror. Iya, bawa motornya bener banget. Hampir ya saya celaka. Kayaknya bengkel saingan bapak. Bisa jadi sih. Kalau sampai ketangkap saya laporin polisi langsung. Pak, kalau gitu saya permisi pak. Ya, Permisi pak. Hati-hati kamu. Ya ampun. Di rumah juga ada teror. Mas, kamu sudah lihat kan foto yang aku kirim? Dan kami nggak tahu itu jejaknya siapa. Di bengkel juga aku diteror. Ada orang yang hampir nabrak aku. Kenapa jadi kayak gini ya? Mas, kamu punya musuh? Setahu aku sih enggak ya. Tapi bisa jadi pesaing bisnis aku. Iya bisa juga sih. Tapi kenapa teror itu ada setelah Dara masuk ke rumah ini? Atau jangan-jangan kamu yang ngelakuin itu, Dara?
saya sih? Saya nggak mungkin ngelakuin ini semua sama kalian yang udah baik sama aku. Sally, kamu jangan aneh-aneh deh. Dan jangan asal bicara. Kalau kamu bicara tanpa ada bukti, itu namanya fitnah. Ya, sebenarnya sih ucapan si Sally ini ada benarnya. Tapi aku kan gak suka sama dia. Jadi mending aku pojokin dia, biar dia keluar dari rumah ini. Dara, tolong maafin Sally ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Din, ada ipar kamu itu lama-lama tambah aneh. Mendingan kamu keluarin dia aja dari rumah ini, usir aja. Mas, tolong jangan usir Sally, Mas. Dia nggak punya siapa-siapa selain aku. Iya, aku ngerti. Tapi lain kali jangan nuduh orang sembarangan. Sel, tolong lain kali kamu tuh jangan ngomong seperti itu. Jangan main asal tuduh, ya? Aku nggak salah tuduh, Mbak. Aku cuma feeling aja. Aku yakin dia itu punya niat nggak baik, Mbak. Mbak, mendingan Mbak usir Dara dari sini ya. Ya nggak bisa gitu dong, Sally. Dara itu orang baik. Siapa ya? Jangan-jangan orang yang neror kita lagi. Lepasin saya. Siapa kamu? Kenapa kamu teror saya? Ini semua karena kalian nampung dia di rumah kalian. Dia itu ke Jakarta bukan buat cari kerja. Tapi dia itu kabur dari saya. Saya ini suaminya. Apa benar itu, Dara? Iya benar dia suami saya. Tapi kenapa kamu harus kabur dari suami kamu sendiri? Karena dia suka sakitin saya, Bu. Makanya saya nggak mau sama dia. Sini kamu. Kamu jangan ikut campur ya. Ini urusan keluarga saya. Pak, Bu, bantu saya, tolongin saya, Bu. Saya nggak mau ikut. Lepasin. Ikut. Kamu bisa diem aja, kasihan. Lepasin, Mas. Lepasin, aku nggak mau. Lepasin. Berhenti. Lepasin nggak? Atau aku bisa aja membajarakan kamu dengan membawa bukti video ini ke polisi karena kamu sudah jahat sama istri kamu. Ibu, makasih ya udah bantu aku. Makasih. Iya. Dara, saya harus tetap ngelaporin mantan suami kamu ke polisi. Karena dia udah membahayakan keselamatan kamu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Udah, ayo, pulang. Ayo. Ya, Dara. Kamu punya rahasia buruk apa lagi, ya? Untuk menghancurkan rumah tangga kakak aku. Rahasia. Gak ada yang dirahasiakan lagi. Semua udah terbuka. Aku gak akan percaya apapun omongan kamu. Dara.
Aku tahu kamu masih ada di sini. Kamu pasti punya niat jahat kan? Aku nggak akan pernah ngebiarin itu semua. Enak banget ya masakannya Dara. Jauh kalau dibanding sama masakan istri kamu. Iya kan, Bib? Masakan Dara emang enak, Bu. Tapi lebih enak istri aku yang masak. Ibu udah gak mau makan. Bu Sarah, maaf ya. Jadinya Bu Ratna banding-bandingin saya sama Bu Sarah. Gak apa-apa kok, udah biasa. Dara? Iya Bu, Dara. Kamu tolong masak yang enak, terus taruh di rantan, ya? Memangnya buat siapa ya Bu? Buat anak saya, nanti saya pesan kurir buat dianterin ke bengkel, oke? Oh, kalau gitu saya aja Bu yang nganter. Soalnya saya mau keluar sambil cari sesuatu. Oh, gitu ya. Ya udah, boleh deh. Nanti kamu aja yang nganter. Tapi ingat, masakannya harus yang enak. Iya Bu, siap. Makasih ya, Dara. Iya, sama-sama Bu. Permisi. Iya dah, kamu cek mobil yang depannya. Ya, Pak. Ngapain dong sini? Ini Pak, saya disuruh Bu Ratna nganterin makan buat Bapak. Ya, Pak Dara nggak usah, saya bisa beli sendiri makanan di sini. Ya, saya sih nggak tahu ya Pak, cuma disuruh aja. Bapak mau makan sekarang? Nanti aja. Bapak kenapa? Badan Bapak begel-begel ya? Aku pijetin ya Pak. Jangan, nggak usah. Saya bisa sendiri kok. Pak, saya biasa mijet kok. Cobain aja pijitan aku. Nggak usah. Pak, pasti Bapak capek-capek seharian di ruangan AC gini. Gimana Pak? Pijitan aku enak kan? Enak juga pijitan kamu ya. Bisa-bisanya mertua aku selalu memuji perempuan lain di depan aku. Ya Allah, sampai kapan bu mertuaku membenci aku? Lama-lama aku juga capek. Dan aku juga malu di depan Dara. Seolah-olah aku tuh gak punya harga diri. Mbak, kalau saran aku sih, mendingan Mbak pindah dari rumah ini. Biarin aja Bu Ratna sama Dara tinggal di sini. Mbak, Mas Bimo sama aku pindah dari sini, Mbak. Ibu mertua aku tuh gak akan mau, Sel. Aku yakin kok Mbak pasti bisa. Mbak yakinin aja suami Mbak. Nanti aku bakal bantu ngomong, Mbak. Karena aku khawatir kalau Mbak lama-lama tinggal di sini, rumah tangga Mbak bisa hancur. Sekarang tuh banyak kejadian mertua adalah maut. Apa kamu bilang? Saya jadi maut di rumah tangga anak saya? Yang ada kamu itu mautnya. Ibu selalu ikut campur masalah rumah tangga Mas Bimo sama Mbak Sarah. Kalau ada orang yang harus pindah dari rumah ini, itu kamu. Sini, kamu keluar dari sini. Bu, pergi. Bu, lepasin. Pergi aja kamu dari rumah ini. Kamu sakit masalah, pergi. Mbak, sini kamu. Pergi, kamu keluar aja dari rumah saya. Ibu. Dasar kamu ya. Berani-beraninya doang ke saya. Enggak. Aku nggak dorong Ibu, Mbak. Ibu yang tarik aku, Mbak. Bohong. Pak, saya sakit banget.
Aduh, ibu. Apa, Bu? Ibu pusing. Ada riwayat penyakit? Iya. Saya ada riwayat darah tinggi. Ini darah tinggi saya kamu gara-gara ngadepin orang-orang ini. Ya ampun. Yaudah kalau gitu aku yang rawat ibu aja ya. Kebetulan aku dulu sekolah keperawatan, Bu. Kamu sekolah keperawatan? Nggak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Enggak, aku nggak bohong kok. Aku beneran sekolah keperawatan. Bentar, ini ya, kalau nggak percaya. Nih. Iya benar. Ya udah kamu aja deh yang urus saya. Aduh, saya pusing banget. Minggir. Ini makin aneh. Buat apa kalau dia sekolah keperawatan tapi dia mau jadi ART di sini? Pasti dia emang punya niat nggak benar. Minum dulu ya, Bu. Bara, untung ada kamu. Sekarang saya sudah agak enakan. Makasih ya. Iya, Bu. Makasih ya, Dara. Sama-sama, Bu. Kamu itu harusnya sadar diri. Dara ini lebih berguna daripada kamu. Kalau kamu masih mau tinggal di sini sama adik kamu ajarin adik kamu itu untuk jaga mulutnya. Jangan pernah suruh Bimo keluar dari rumah ini. Karena dia itu anak saya satu-satunya. Paham kamu? Iya, Bu. Saya minta maaf dan tolong maafin juga Sally atas perkataannya dia ya, Bu. Nggak akan. Saya tidak akan dengan mudah maafin adik kamu. Ada apa ini? Bimo, itu adik ipar kamu bikin masalah lagi. Tadi tekanan darah ibu kumat, ibu pusing. Untung aja ada darah yang bantuin ibu. Kalau enggak, ibu itu bisa meninggal loh. Tapi ibu gak apa-apaan, Bu? Udah gak apa-apa sekarang, udah makasih ya. Kamu bilangin sama adik kamu untuk berubah lebih baik. Kalau dia nggak berubah, aku yang bisa berubah pikiran. Dia nggak boleh tinggal di sini. Mas, aku nggak pernah kayak gitu, Mas. Ibu aja yang lebay ngomong kayak gitu. Lagian aku nggak pernah kok dorong ibu. Ibu yang tarik aku, Mas. Udahlah, harusnya kamu minta maaf sama ibu. Saya baru pulang dari bengkel, terus ngeliat kamu kayak begini sama ibu. Kamu ajarin dari kamu. Keluar kamu dari sini. Saya tambah sakit kalau melihat kamu. Kamu juga. Lagian kamu itu nggak ada gunanya di sini. Sana pergi. Tapi bagaimanapun kan Bu Sarah ini menantu ibu yang seharusnya ngerawat Bu Ratna. Tapi saya tidak mau dirawat dia. Bu, ini waktu jam makannya Pak Bimo, saya siapin dulu ya makanannya. Nggak usah, biar saya aja. Nggak usah. Biarin Dara aja yang nyiapin makanannya Bimo. Kamu di sini aja. Pijitin saya pegang. Dara sana. Mas Bimo, Mas saya itu nggak salah, Mas. Mas harus percaya sama saya. Sel, kamu tahu kan ibu aku orangnya kayak gimana. Walaupun dia salah, dia nggak mau disalahin. Aku tuh cuma nggak mau ribut-ribut aja. Udahlah, aku baru pulang dari bengkel, aku capek, jadi mohon pengertiannya ya. Pak Bimo mau makan sekarang. Saya sudah masakin masakan kesukaan Pak Bimo loh. Saya lagi nggak selera makan, gara-gara banyak drama di rumah ini. Nih, yakin Bapak nggak mau makan? Ini kan makanan kesukaan Bapak. Ya udah, saya mau deh.
Ntar ya, aku ambil piring dulu. Nih, Papa harus makan. Biar hilang stresnya, Pak. Ntar ya. Ini ayam kesukaan Papa. Bentar ya, Sam. Gimana, Pak? Masakannya enakan yang sekarang atau yang tadi siang? Kamu tuh pinter masak ya. Semua masakan kamu enak-enak. Harusnya beruntung banget suami kamu punya istri kayak kamu. Terima kasih ya. Kamu juga pinter mijit loh. Habis dipijit kamu dan saya langsung enakan. Ya, tapi sayangnya saya nggak seberuntung itu, nggak dapat suami yang seperti Bapak bilang. Justru Bu Sarah yang beruntung punya suami kayak Bapak. Sempurna banget, udah ganteng, baik, kaya. Sepertinya feeling aku benar. Dia ini emang mau godain suaminya Mbak Sarah. Kamu udah makan? Belum, Pak. Ya udah kalau gitu makan bareng aja di sini ya. Iya, Pak. Bentar saya pipirin dulu. Ini udah nggak benar. Mbak Sarah mana sih? Masa dibiarin aja suaminya dilayani sama ART gendut? Kasihan Mas Bimo, harus makan sendirian. Bu, saya tinggal dulu ya. Saya mau nemenin Mas Bimo makan. Nggak usah. Kan ada Dara yang nemenin anak saya makan. Kamu di sini aja. Iya, tapi kan gak enak Bu. Istrinya Mas Bimo kan saya. Tapi saya maunya Dara yang gantiin kamu. Maksud Ibu? Ibu suka sama Dara? Gak ada urusannya saya suka apa enggak sama Dara. Yang jelas, saya benci sama kamu. Saya mau orang lain yang jadi menantu saya. Apalagi ipar. Aduh, saya gak mau adik kamu itu jadi iparnya Bimo. Ibu kok bisa sih ngomong kayak gitu sama Mbak Sarah? Ibu benar-benar mertua durhaka. Bicara kamu ya jangan lancang. Gak ada mertua durhaka. Yang ada kalian anak-anak durhaka. Sel udah. Ayo kita keluar yuk. Sel, aku minta sama kamu, tolong kamu jaga sikap kamu. Jangan sampai gara-gara kamu sering berantem sama ibu mertua aku, Mas Bimo juga jadi benci sama aku. Iya. Aku minta maaf Mbak, tapi sekarang ada yang lebih penting daripada mertua Mbak. ART baru itu Mbak. Aku curiga sama dia kalau dia pengen ngerebut Mas Bimo dari Mbak. Itu nggak mungkin, Sel. Dara itu orang baik. Ya aku dengar sendiri Mbak. Tadi di ruang makan dia juga coba godain Mas Bimo. Dan Mbak tahu nggak? Tadi siang dia nganterin makanan ke Mas Bimo di bengkel. Dan dia juga pijitin Mas Bimo. Apa jangan-jangan ibu mertua aku yang suruh? Ya tetap aja Mbak. Walaupun Dara nggak mau, tapi takutnya Mas Bimo itu kegoda juga. Udahlah Sel, aku nggak percaya Dara seperti itu. Mas Sarah kenapa sih nggak pernah mau percaya omongan aku? Dia tetap aja percaya kalau perempuan itu baik. Capek banget. Bawaannya haus terus.
Kamu kenapa sih teriak-teriak? Itu Pak, tadi ada orang yang mau nyakitin Bu Ratna. Dia lari ke sana. Iya benar. Untung aja ibu lihat dia. Kalau enggak, ibu pasti udah celaka. Tapi saya lihat dia pokoknya itu kayak Ibu Sarah. Maksudnya, aduh Mas, mungkin saya salah lihat. Nggak mungkin Sarah lah, Bu. Sarah kan baik. Ya bisa aja Sarah. Sarah itu kan kesel banget sama ibu. Jadi dia ada maksud untuk nyakitin ibu. Tapi bisa jadi juga. Dari tadi aku nggak lihat Sarah. Di kamar nggak ada. Bilangnya mau ke toilet. Tapi belum balik-balik. Tapi masa iya dia tega lakuin itu semua sama ibu? Tapi bisa jadi loh Pak. Namanya orang baik kalau lagi kesel bisa jadi juga jahat. Dasar serigala berbulu domba. Gak tahu terima kasih. Dia malah jelekin Mbak Sarah yang udah pernah tolongin dia. Sarah, kamu dari mana? Tadi aku dari toilet, Mas. Kan aku udah bilang sama kamu, emang kenapa? Kamu gak denger ibu teriak-teriak? Ada yang nyakitin dia? Ibu teriak. Mas, beneran aku nggak denger sama sekali. Mungkin kan aku nyalain keran jadi nggak kedengeran. Yakin kamu? Itu jangan-jangan kamu pelakunya. Kamu nuduh aku? Ya bisa aja kan, kamu kan kesel sama ibu. Ya ampun Mas, tapi bener-bener aku nggak ngelakuin itu. Kalau sampai kamu pelakunya, aku gak akan tinggal diam. Mas Bimo. Ya Allah, kok bisa sih Mas Bimo berpikiran buruk ke aku? Itu semua ulah darah, Mbak. Karena darah yang udah panasin Mas Bimo. Enggak mungkin Dara. Aku yakin itu ibu mertuaku yang sudah mempengaruhi Bimo. Karena cuma dia yang nggak suka aku di sini. Enggak, Mbak. Aku dengar sendiri kalau itu Dara penyebabnya. Udah Sel, aku nggak mau berdebat. Pelajaran buat kamu, karena kamu udah godain kakak ipar aku. Sakit, Selin, stop. Aku gak bakal biarin juga kamu nyakitin aku kayak gini. Stop, Selin, sakit. Iya, sakit. Aduh. Bu Ratna. Bu, tolongin, Bu. Ibu, Bu Ratna. Aduh, sakit. Kenapa sih kamu Dara? Non Sally, ibu mukul saya pakai tongkatnya, sakit banget. Masa iya Sally keterlaluan kayak gitu? Iya, ini ibu kalau nggak percaya ada videonya. Pas Non Sally mukul aku, Bu, pakai tongkat, sakit banget. Bimo! Ada apa, Bu? Sally mukul Dara pakai tongkat. Nih, buktinya. Dia itu benar-benar keterlaluan. Lihat sendiri nih. Saya benar-benar keterlaluan. Ada apa ini? Adik kamu Sally mukulin Dara pakai tongkatnya. Sally. Udahlah Bimo, kamu usir aja Sally dari rumah ini. Sekarang kamu pergi di rumah ini.
Jangan usir Non Sally dari sini. Mungkin ini salah paham. Kan Non Sally nggak bisa ngelihat. Kamu dengar kan? Dara justru ngebelain kamu. Tapi saya nggak mau ya sekali lagi kamu nyakitin Dara. Keluar kamu dari sini. Semua ini juga salahnya Sarah. Karena kamu tidak bisa mendidik adik kamu. Beneran bilang ibu, kamu tuh terlalu manjain dan ngebelain Sally. Jadi kayak gini. Mas Bimo. Dara. Bagus banget ya acting kamu. Biar apa sih? Biar Mas Bimo itu tahu kalau kamu tuh orang baik. Aku udah tahu semuanya kok. Kamu pengen ngerebut Mas Bimo dari Mbak Sarah kan? Kalau iya, memangnya kenapa? Hah? Kamu gak suka? Kamu lihat aja nanti, aku bakalan hancurin rumah tangga kakak kamu. Mimpi kamu. Aku gak akan pernah ngebiarin itu semua. Dan aku akan selalu ngawasin kamu. Hah? Kamu gak sadar? Kamu aja jalan pakai tongkat. Kamu tuh kan buta. Gimana cara ngalahin aku? Ya bisa jadi kamu yang celaka. Jangan macam-macam. Mas, tolong kamu percaya sama aku, Mas. Aku yakin itu cuma salah paham antara Sally dengan Dara. Sally tuh nggak mungkin berbuat seperti itu, Mas. Udah. Kamu selalu aja ngebelain adik kamu. Kalau kamu belain dia terus, kamu terus sama dia sana. Sampai aku denger omongan kamu. Aku tuh bukan ngebelain dia. Udah. Aku yang turun keluar. Mas. Kamu anterin lagi ya makanan buat anak saya ke bengkel. Tapi kalau Sarah nanya, kamu nggak boleh kasih tahu yang sebenarnya. Saya nggak mau Sarah sampai tahu kamu anterin bekal ini dan nemuin anak saya di bengkel. Oke? Iya. Bu, saya pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Saya mau beli buah disuruh Bu Ratna. Oh. Terus itu apa? Oh, ini makanan Bu Ratna nitip buat temannya yang ada dekat sana, Bu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya, misi Bu. Iya. Mbak, Dara pasti bohong, Mbak. Mbak mending ikutin Dara sekarang. Sally, nggak mungkin lah. Mbak harus percaya sama aku. Kalau aku bisa ngelihat, aku pasti udah ngikutin Dara, Mbak. Aku yakin dia itu sekarang pasti ke bengkelnya Mas Bimo. Sally, udah deh. Kamu jangan nuduh Dara yang macam-macam, ya. Aku mohon sama Mbak percaya sama aku kali ini. Kalau aku salah, aku akan pergi dari rumah ini. Kalian Sarah? ternyata benar. Kalian ada main di belakang aku ya? Kamu pasti salah paham ini. Dara kesini disuruh sama ibu. Iya Bu, saya disuruh Bu Ratna ke sini nganterin makanan buat Pak Bimo. Terus kenapa kamu bohong sama saya? Kamu bilang kamu disuruh beli buah dan nganterin makanan ke temannya mertua saya. Kenapa kamu bohong? Maaf Bu, karena saya disuruh Bu Ratna nggak boleh terus terang sama Bu Sarah. Oh, jadi ibu mertua saya sengaja mau memanfaatkan kamu biar suami saya bisa kecantol sama kamu. Terus suami saya menolak saya. Saya nggak akan biarin itu. Kamu saya pecat. Bu, saya mohon jangan pecat saya, Bu.
Pak Bimo bantu saya, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Oh, Sarjan kayak gitu dong. Masa kamu pecat sih? Dia kan nggak salah. Mas, kamu malah belain dia. Bukan itu maksud aku. Sekarang kamu pilih, Mas. Kalau kamu tetap mau dia ada di rumah, biar aku yang keluar. Duh, Dara ini kemana ya? Kok lama banget? Saya mau suruh dia bikin jus ini. Ya jelas lama lah. Pasti sekarang Dara lagi berantem sama Mbak Sarah. Maksud kamu apa? Tadi aku suruh Mbak Sarah datang ke bengkel Mas Bina untuk pergokin kelakuannya Dara sama Mas Bimo. Berani-beraninya kamu ikut campur ya? Aku cuma pengen menjaga rumah tangga kakak aku dari ibu mertua yang memanfaatkan ART untuk menghancurkan rumah tangga kakak aku. Kamu tidak akan bisa menghalangi saya untuk menghancurkan rumah tangga kakak kamu dengan anak saya. Kita lihat aja siapa yang akan menang. Dara, maaf ya. Kamu harus keluar dari rumah saya. Dara kenapa? Kok kamu nangis? Bu Ratna, maafin saya, Bu. Saya harus pergi dari rumah ini. Karena saya dipecat sama Bu Sarah. Dan Bu Sarah ngancam Pak Bimo buat pecat saya, Bu. Enggak. Kamu gak boleh pergi dari rumah ini. Saya akan telepon Bimo. Karena yang berkuasa di rumah ini bukan Sarah, tapi Bimo anak saya. Saya yakin dia akan ngikutin apa kata saya. Ya Bu, ada apa Bu? Bimo, kamu kenapa sih nurutin istri kamu untuk pecat Dara? Dara itu baik loh. Dia tuh masakannya enak, dia tuh jago banget ngurus ibu. Pokoknya ibu nggak mau kalau Dara itu sampai dipecat dari rumah ini. Bu, aku kepaksa harus ngambil keputusan itu Bu. Aku nggak mau Sarah tuh keluar dari rumah. Ya aku juga nggak mau hubungan aku sama Sarah tuh kenapa-napa. Gara-gara dia cemburu sama Dara. Ya itu artinya yang salah itu Sarah, bukan Dara. Pokoknya ibu nggak mau kalau Dara itu sampai dipecat. Ibu itu udah cocok sama dia. Gini nih, kalau ibu udah cocok sama dia, gini aja aku yang keluar sama Sarah dari rumah, ya Bu. Jangan Bimo. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Ibu nggak mau jauh dari kamu. Ya udah kalau gitu ibu hargain keputusan aku dong Bu. Bu, udah dulu ya, aku lagi banyak kerjaan nih. Ntar kita ngobrol lagi. Bimo. Aduh. Ini pasti Bimo udah dipengaruhi sama Sarah. Baguslah. Sekarang udah nggak ada yang gangguin keluarga kakak aku. Bu, gak apa-apa, Bu. Saya ikhlas. Karena memang saya harus pergi dari sini. Dara? Harusnya bukan Dara yang keluar dari rumah ini. Tapi kamu sama adik kamu ini. Mbak yang sabar ya. Mulai hari ini, nggak ada lagi perempuan di rumah ini yang bakal godain Mas Bimo. Suara apa itu?
Gak ada siapa-siapa. Itu tadi suara apa ya? Kenapa? Mas, aku takut tadi. Aku di kamar diserang orang, Mas. Ada suara orang nyakar-nyakar kaca jendela. Aku yakin pasti perbuatannya Dara. Mas, kamu ngaku deh. Kamu punya hubungan apa sama dia? Dia seperti sakit hati banget saat diusir dari sini, Mas. Sumpah ya, aku tuh gak ada hubungan apapun sama Dara. Enggak, aku nggak percaya. Udah deh, Mas, kamu tuh jujur aja. Aku jujur, bener-bener jujur sama kamu. Aku gak ngapa-ngapain sama Dara. Kalau kamu gak percaya sama aku, buat apa kita jadi suami istri? Kalau tahu kamu gak percaya kayak gini, aku nyesel tau gak? Udah tentang ibu, terus pecat Dara. Mas. Pak Bimo, maaf ya saya kesini karena saya nggak tahu lagi harus kemana Pak. Saya sangat butuh kerjaan. Saya boleh nggak Pak kerja di sini? Jadi apa aja deh, saya nggak masalah. Kotor-kotoran pun nggak ada masalah juga Pak. Yang penting saya punya kerjaan. Maaf ya Dara, saya nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Kamu tahu kan kalau Sarah tuh cemburu sama kamu. Ini nggak seberapa, tapi ya lumayan buat kamu sambil nunggu pekerjaan baru. Ya? Pak nggak usah. Saya nggak butuh uang Pak. Saya butuhnya kerjaan. Nggak perlu. Benar-benar nggak perlu Pak. Udah, ambil aja, ambil. Pak. Nanti saya hubungin teman-teman saya. Siapa tahu mereka butuh karyawan. Nanti saya infoin sama kamu ya. Ya udah deh Pak. Tapi bener ya Pak. Nanti hubungin saya kalau ada kerjaan. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya. Pak, maaf Pak, bengkel udah tutup. Serahin barang lu, cepat. Apa bener? Lepasin. Cepat, taruh dompet lu. Lepasin. Bang Bimo nggak kenapa-napa kan? Apa perlu saya antar ke rumah sakit, Pak? Nggak usah apa-apa. Makasih ya, kamu nolongin saya. Kalau nggak ada kamu, saya bisa dirampok tadi. Kamu lagi cari kerja kan? Udah kamu kerja di sini aja, besok langsung masuk ya. Yang benar, Pak. Tapi gimana dengan istri Bapak? Nanti Bapak sama istri Bapak berantem. Nggak mau nanti saya jadi... Udah, kamu tenang aja. Nanti saya jelasin sama istri saya. Kalau saya punya utang budi sama kamu, kalau udah nolongin saya. Makasih banyak ya Pak. Mas Bimo kemana sih? Sudah jam segini kok masih belum pulang juga? Bukannya bengkel kalau malam sudah tutup? Mbak, kenapa? Nggak apa-apa kan? Sel, aku dapat WA dari nomor yang gak aku kenal. Dan dia ngirim foto-foto Bimo sama Dara di bengkel berduaan. Bener kan aku bilang, Mbak? Kalau Dara itu pengen ngerebut Mas Bimo. Dan Mas Bimo juga sih, kenapa dia mauan sih jadi orang? Dari mana aja kamu, Mas? Dan apa ini?
bilang kamu nggak punya hubungan apa-apa sama Dara. Terus ini apa, Mas? Sebentar. Ini nggak seperti kamu pikir ya. Aku jelasin sama kamu ya. Gini, tadi ada orang datang ke bengkel, terus dia mau coba merampok bengkel. Untung ada Dara lewat. Kalau nggak ada dia, yang ada aku sekarang tuh di rumah sakit kalau nggak ada Dara. Jadi aku tamburi sama dia. Jadi aku kasih kerjaan buat dia. Tuh dia lagi cari kerjaan. Ya tapi nggak di bengkel kamu juga kan? Kamu gimana sih? Kamu tega banget ya? Dara itu udah nolongin Bimo. Harusnya dia bisa meminta lebih dari sekedar sebuah pekerjaan. Ya, misalnya jadi istri Bimo mungkin? Ibu kalau ngomong jangan gada-gada ya. Ya kalau kamu nggak mau, nggak usah ngarang-larang. Bengkel itu punyanya Bimo. Jadi yang boleh bekerja di situ atau tidak boleh bekerja di situ hanya Bimo yang berhak memutuskan, bukan kamu. Untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sama. Yang dibilang ibu itu benar. Gak usah ngebahas masalah ini lagi. Dara, kok kamu gak pulang sih? Harusnya kan dari tadi kamu pulang. Iya ini belum beres Pak, jadi saya mau beresin. Ya sekalian nunggu Pak Bimo pulang sih, karena siapa tahu bisa nebeng. Ya hitung-hitung ngirit ongkos. Itu pun kalau Pak Bimo boleh sih. Ya udah Kak, kamu beres-beres deh ya. Bentar ya Pak. Ya saya bantuin ya. Aku harus sabar. Tahan Sarah, tahan. Aku diteror terus. Apa ya ini jangan-jangan kelakuan Mas Boy ya suami aku, karena dia nggak suka saya kerja di tempat Bapak. Bisa jadi sih. Kamu tahu rumahnya di mana? Aduh Pak, saya nggak tahu karena pas saya kabur dia juga pindah rumah. Nanti deh aku cari tahu ya. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf ya Pak. Tapi kalau saya ketemu sama Boy, saya langsung bawa ke kantor polisi. Soalnya apa yang dia lakuin bikin saya nggak nyaman. Udah, ayo pulang. Makasih ya Pak udah nganterin saya. Bapak nggak mampir dulu. Saya buatin kopi ya, biar pulangnya nggak ngantuk. Gak usah, tadi di bengkel saya udah ngopi. Lagian saya udah ditungguin sama Sarah, jadi harus pulang. Nah ya udah kalau gitu. Saya pulang dulu ya Pak. Mas Bimo, ya Allah, Mas Bimo, Mas bangun Mas, kamu kenapa Mas? Mas Bimo, Mas bangun, Ibu, Seli, Bimo bangun Bimo. Bimo kamu kenapa? Bimo bangun Bimo. Ibu mau kenapa? Saya juga nggak tahu Bu, tadi pas saya pulang tiba-tiba saya ngeliat Mas Bimo sudah di sini pingsan. Atau jangan-jangan ada yang mau teror Mas Bimo lagi? Udah, bawa ke rumah sakit. Ayo bantuin.
kamu, Nak. Mas, Sarah, ini pasti semua perbuatan kamu kan? Ayo ngaku aja kamu. Kamu kan yang sudah nyakitin anak saya. Ngaku kamu. bukan saya, Bu. Saya nggak ngelakuin itu. Aku yakin ini pasti perbuatannya Boy. Pasti Boy yang sudah ngelakuin ini karena Boy disuruh sama Dara. Gak mungkin. Dara itu orang baik. Oke, aku akan cerita ke Ibu. Sebelum aku pulang dan melihat Mas Bimo tergeletak di teras rumah, aku ke rumahnya Dara, Bu. Kamu ngapain kesini? Aku nggak mau berlama-lama. Aku minta bayaran aku. Karena aku dari kemarin udah neror Bimo dan keluarganya. Iya, aku udah pasti bayar kok. Tapi nggak perlu kamu kesini, kan bisa telepon. Ini bayarannya. Pastikan ya, gak ada satu orang pun yang tahu kalau kamu itu suruhan aku dan kamu bukan suami aku. Beres. Dara. Bu Sarah ngapain kesini, Bu? Ternyata selama ini kamu sudah ngebohongin kami semua, Dara. Dan Boy, ternyata dia bukan suami kamu, tapi orang bayaran kamu. Dara, saya salah apa sama kamu? Sampai kamu se-effort itu berusaha untuk masuk ke keluarga saya dan mengacau balaukan keluarga saya. Saya dan suami saya salah apa? Kami nggak pernah menyakiti orang. Dan saya bingung ya sama kamu. Kalau memang kamu suka sama suami saya, kenapa kamu malah meneror dia? Enggak. Aku nggak suka sama suami ibu. Tapi aku ingin suami ibu tuh hancur. Rumah tangga suami ibu tuh hancur karena aku punya dendam. Memangnya suami saya sudah melakukan apa ke kamu sampai kamu bisa sedendam ini sama dia? Suami ibu tuh udah nabrak lari bapak saya sampai kehilangan nyawa bapak saya. Dara, sejak awal hidup kamu itu selalu dibungkus dengan kebohongan. Sebenarnya kamu mau apa? Uang? Enggak. Aku ngelakuin ini semua bukan karena uang. Tapi murni karena dendam. Saya kehilangan bapak saya, Bu, karena suami ibu. Saya tetap nggak percaya kalau bukan suami saya yang mengakuinya sendiri. Kenapa? Ibu nggak percaya sama kamu. Kamu jangan asal bicara ya. Itu namanya fitnah. Oke, aku akan buktikan. Aku akan memenjarakan Dara dan juga Boy, biar ibu percaya. Dara? Dara, keluar kamu. Bu Sarah. Apaan sih? Datang-datang kamu main tampar aja. Itu karena kamu sudah berani-beraninya nyuruh Boy untuk mencelakakan suami saya sampai suami saya koma. Sumpah demi apapun ya, aku udah gak nyuruh lagi si Boy untuk neror Bimo. Kalau kamu gak percayanya, aku telepon si Boy biar kamu dengar secara langsung. Bentar ya. Ya, halo. Kenapa? Kamu mau nyuruh aku apa lagi, hah? Boy, kamu malam ini ada neror Bimo nggak? Ya enggak lah. Ngapain? Ogah banget gak dibayar. Lagian juga, kalau aku neror Bimo, aku susah sendiri dong. Males banget. Kamu dengar sendiri kan? Kalau Boy nggak ngelakuin itu. Kamu pikir saya bisa percaya sama kalian? Kalian tuh komplotan. Lebih baik kamu ikut saya ke kantor polisi. Tunggu dulu, tunggu. Kamu nggak punya bukti ya? Kalau sampai ini tidak terbukti, aku bisa tuntut kamu balik.
Kalau sampai terjadi apa-apa sama suami saya yang akan balas dendam untuk menyakiti kamu. Siapa lagi yang neror Bimo? Jangan-jangan dia punya musuh lain. Tapi aku yang kena imbasnya. Bu, mendingan ibu pulang aja ya biar aku yang jagain Mas Bimo. Kamu mau jagain Bimo? Kamu aja nggak bisa lihat. Gimana kamu mau jagain anak saya? Kalau ada yang teror lagi gimana? Mendingan kamu aja yang pulang deh. Kamu tuh nggak guna, tau nggak sih? Biar aku aja yang jaga Mas Bimo. Kalian pulang aja. Ibu nggak mau. Kalau ibu pulang, ibu takut kalian akan mencelakai anak ibu. Karena ibu nggak percaya sama kalian berdua. Ibu, saya itu cinta sama Mas Bimo. Ibu harus percaya sama saya. Saya nggak mungkin mencelakakan Mas Bimo, Bu. Ya, oke. Ibu pulang. Tapi bukan karena ibu percaya sama kalian. Ibu mau pulang dan ibu minum obat hipertensi ibu. Ibu pulang dulu ya, Nak, ya. Sel, mendingan kamu juga pulang. Kamu juga butuh istirahat. Enggak, Mbak. Aku nggak mungkin ninggalin Mbak di sini. Biar aku temenin Mbak jalan ini semua. Makasih ya, Sel. Oh iya, tadi aku ke rumah Dara. Dan, ya, Dara tetap aja nggak mau ngaku kalau dia yang sudah membuat Mas Bimo jadi celaka seperti ini. Mana ada sih, Mbak, maling yang mengaku. Iya, kamu benar. Oh iya, aku mau keluar sebentar, mau nyari kopi. Kamu mau nggak? Boleh, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya udah kalau gitu, aku titip Mas Bimo sebentar ya. Pasien atas nama Pak Bimo nomor berapa ya? Ada di ruang cempaka, Bu. Oh, oke, makasih ya. Aku yakin peneror itu akan datang ke sini buat sakitin Bimo lagi. Aku nggak mau dikambing hitamkan lagi. Seperti ini, aku akan tangkap peneror itu dengan tanganku sendiri. Mas, sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu, Mas. Tapi aku takut kalau kamu sadar, kamu pasti akan bongkar semua perbuatan kita dulu, Mas. selama ini pura-pura nggak lihat. Kamu lakuin ini semua untuk apa, ha? Untuk mengkambing hitamkan aku, iya?
bener kamu ya. Sel. Kenapa, Sel? Jadi ternyata selama ini kamu pura-pura nggak bisa melihat di depan kami semua. kamu itu adik aku loh, Sel. Kenapa kamu melakukan ini? Aku sengaja menaruh HP ini di sofa itu. Awalnya aku untuk berjaga-jaga karena aku tahu kamu nggak bisa lihat, Sel. Tapi ternyata semua perbuatan kamu tuh terekam di sini. Kamu nggak bisa ngelak lagi, Sel. Semuanya buktinya ada di sini di tangan aku, Sally. Kenapa kamu ngelakuin ini? Selama ini aku emang pura-pura nggak bisa lihat. Itu semua untuk ngambil perhatian Mas Bimo. Agar aku bisa kembali lagi pacaran sama Mas Bimo. Pacaran lagi? Maksud kamu apa, Sel? Iya, Mbak. Dulu aku sama Mas Bimo pacaran. Dan kita punya hubungan diam-diam di belakang, Mbak. Tapi setelah kejadian itu, Setelah aku pikir, kayaknya kita harus putus. Aku mau setia sama Sarah. enggak, Mas. Aku nggak mau putus sama kamu, Mas. Kamu benar keterlaluan ya, Mas. Aku nggak mau putus sama kamu. Aku nggak mau putus. Mas, apa itu, Mas? Udah, sekarang kita pergi aja di sini. Ayo, Mas. Masih kita tinggalin, kita bawa ke rumah sakit aja, ya. Jangan, Mas. Ntar kalau orang lihat terus kamu masuk penjara gimana? Udah, kita pergi dari sini ayo, cepetan. Ayo, cepet. Udah biarin, ayo, Mas, cepet. Ayo. Mas, ayo cepet, Mas. Cepet. Ternyata wanita yang malam itu sama Bimo kamu. Memang saksi nggak lihat wajah Bimo, tapi saksi lihat plat nomornya. Akhirnya aku lacak, ternyata pelakunya itu Bimo. Dan seandainya kalau aku tahu dari awal kamu terlibat, aku bakal neror dan nyakitin kamu. Kalau memang kamu cinta sama Mas Bimo, kenapa kamu malah nyakitin dia? Itu karena aku cemburu sama Mbak. Aku cemburu karena Mbak nikah sama Mas Bimo. Apalagi diam-diam, aku tahu kalau Mas Bimo itu terima kamu kerja di bengkel Mas Bimo. Aku nggak terima itu semua, aku nggak terima. Makanya malam itu aku tungguin Mas Bimo sampai Mas Bimo itu pulang. Mas, kamu beneran terima Dara kerja di bengkel kamu? Kamu keterlaluan, Mas. Aku nggak bisa terima itu semua. Terlaluan. Terlaluan kamu, Mas. Aku nggak bisa terima itu semua. Kamu bisa lihat, selama ini kamu bohongin aku. Iya, aku emang pura-pura. Karena aku supaya bisa tetap bersama kamu di sini, Mas. Tapi coba aja, kalau kamu bongkar ke semua orang-orang, aku juga bakal kasih tahu kalau kamu pernah nabrak orang sampai meninggal. Kamu pikir kamu aja yang bisa ngancem? Aku juga bisa ngancem kamu. Aku akan bilang sama semua orang kalau kamu itu cuma pura-pura buta. Dan saat aku nabrak, kamu ada di situ. Kamu mau kita masuk penjara bareng-bareng? Keterlaluan kamu, Mas. Aku nggak bisa terima semua itu, Mas. Aku jangan, Mas. Terlaluan. Aku nggak bisa terima itu semua. Mas. 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 Sally.
ternyata ini semua gara-gara kamu. Dan kamu pura-pura buta karena merencanakan sesuatu. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Saya akan menjarakan kamu sekarang. Ayo, lepas. Ikut kamu. Oke. Ayo. Kamu harus masuk penjara. Saya akan bawa kamu ke polisi. Kamu udah nyakitin anak saya. Tunggu. Jangan lari kamu. Semuanya jadi gelap ya? Apa aku benar-benar buta sekarang? Aku nggak bisa lihat apa-apa. Sally, kamu nggak usah acting deh. Kita nggak akan percaya sama kamu. Kamu sengaja pura-pura buta supaya menghindari hukuman, kan? Aku nggak bohong, aku nggak bisa lihat apa-apa. Aku nggak bisa lihat. Mbak Sarah mana? Mbak, aku nggak bisa lihat, Mbak. Rasain, ini akibat kamu selama ini pura-pura nggak bisa lihat. Sekarang jadi kenyataan kan? Ibu, Dara, setidaknya kalian itu juga harus introspeksi diri. Memang Sally salah, tapi kalian juga salah. Memangnya kalian itu lebih baik daripada Sally? Enggak. Permisi, maaf Bu, saya cuma mau kasih tahu kalau Pak Bimo sudah sadarkan diri. Alhamdulillah, Bimo sudah sadar. Syukurlah kamu sudah sadar, Nak. Sarah. Sekarang aku sudah tahu semuanya, Mas. Semua rahasia kamu. Dari hubungan kamu dengan Sally. Dan juga kamu pernah menghilangkan nyawa orang, Mas. Kamu tahu nggak? Siapa orang yang sudah kamu hilangkan nyawanya waktu itu, Mas? Dia bapaknya Dara. Dari sejak itu aku balas dendam dan neror kamu. Aku minta maaf ya, Dar. Saat kejadian, aku mau bertanggung jawab. Tapi Sally larang aku karena takut ditangkap polisi. Aku minta maaf. Aku nggak akan maafin kamu. Nggak akan. Sarah, aku tahu aku salah. Aku udah berkhianat dengan saya di belakang kamu. Tapi itu semua terjadi dengan sendirinya. Maafin aku ya. Aku akan maafin kamu, Mas. Tapi kamu dan Sally harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Kalian itu sudah menghilangkan nyawa orang, Mas. Kalian akan aku laporkan ke polisi. Kamu ini istri durhaka ya? Atau udah nggak waras? Kalau sampai kamu melaporkan anak saya ke polisi, itu artinya adik kamu juga harus dipenjara. Bu, ini tuh akibat mereka yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan mereka, Bu. Saya tetap akan membawa mereka ke kantor polisi. Tapi... Gak apa-apa, Bu. Aku memang salah. Iya, Sarah. Setelah aku pulih,
aku akan ikat kamu ke kantor polisi. Aku sudah puas, akhirnya balas dendam aku sudah terbalaskan. Bu Sarah, aku minta maaf ya. Aku janji gak bakal neror-neror Bu Sarah lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, aku bawakan kamu mukena. Semoga kamu bisa bertaubat dan jadikan kesalahan fatal ini sebuah pelajaran buat kamu ya. Iya Mbak, aku akan bertobat. Dan aku benar-benar minta maaf Mbak. Aku menyesal. Namun hati tetap mau kamu sadar adaku di sini yang tak bisa menghilangkan bayanganmu. Sar, Jika harus aku juga minta maaf sama kamu. Tapi tolong kamu tungguin aku ya sampai aku bebas. nangis biarkan ku menangis. Jika harus jatuh. Maaf mas, aku nggak bisa. Aku mau kita pisah. Biarkan ku jatuh sampai lebah. Jika harus memohon, aku siap memohon. Sar, jangan Sar. Aku janji, aku benar-benar bertobat. Tolong kamu kasih kesempatan buat aku ya. Maaf mas, aku benar-benar nggak bisa. Kesalahan yang kamu buat itu udah benar-benar fatal. Kamu sudah bohongin aku mas. Kamu hianati aku dan kamu juga sudah menghilangkan nyawa orang lain. Ada saatnya ku lelah berjuang, namun hati tetap mau kamu. Sarah! Kamu sadar adaku di sini yang tak bisa menghilangkan bayanganmu. Jika harus sakit, Ya Allah. Sarah, maafin aku Sarah. Ya Allah, hamba bertobat. Maafkan hamba. Hamba sudah mengkhianati kakak hamba sendiri. Sudah menyebabkan seseorang meninggal. Aku gak mau kehilangan kamu Sarah. Ibu juga menyesal, nak. Ibu juga menyesal. semua ku lakukan agar kau datang ke hatiku, namun sulit bila kamu tak ingin. Lari dari pertanggungjawaban hamba. Hamba mohon ampun ya Allah. Hamba menyesal. Jika harus Pertama kali
tetaplah di pelukanku, karena sejak ada kamu, hidupku terasa baru. Setiap langkah ingin bersama, menulis cerita tanpa ragu. Jika nanti badai datang menghadang, genggam tanganku, kita akan menang. Biarkan dunia jadi saksi, cinta ini takkan berganti. Kau bidadari yang turun ke bumi, membawa cinta untukku sendiri. Di gerak kau jadi cahaya menuntunku ke bahagia. Jangan pernah jauh dariku, tetaplah di pelukanku, karena sejak ada kamu, hidupku terasa baru. Jika waktu mencoba menyisakan, tentu lawan dengan kesetiaan, sampai akhir nafas berhembus, namamu tetap terukir halus. Kau bidadari terendah bagiku, takkan ku lepaskan genggamanmu selama jantung ini berdetak. Cintaku takkan pernah We were born in borrowed rooms, chasing stars beneath neon moons. No silver spoons, no golden thrones, just restless hearts and broken homes. We built our castles from the dust, turned our pain into our trust. Every scar, a crown unseen, proof of where we've been. No royal blood inside our veins, just fire running through our names. We are kings and queens of our own dreams, rising up from in betweens, shining bright in shattered scenes. No crown needed, no gold rings. We rule the world with broken wings. Hear us roar, hear us sing. We are kings and queens. They said we'd never reach that high, told us not to even try. But
doubt just fueled the flame. Every no became our aim. Side by side we learned to stand, built our kingdom hand in hand. No permission, no machines, just courage in our teeth. We don't bow, we don't bend. We rise again and again. We are kings and queens of rebel scenes, turning whispers into screams, living louder than it seems. No throne of glass, no puppet strings. We hold the power everything brings. Hear the anthem that we sing. We are kings and queens. If the world tries to divide, we'll stand stronger side by side. Every wall they try to raise, we'll break it down in blazing ways. We are kings and queens of hope unseen, writing truth between the lines, claiming what was always mine. No crowd of fear, no silent things. We rise on fearless wings. Long live the fire that clings. We are kings and queens. We are kings and queens. Pertama kali kulihat dirimu, seolah waktu berhenti berlalu. Senyummu terang seperti pagi, menghangatkan hati yang sepi. Tak pernah ku sangka sebelumnya cinta datang seindah ini rasanya. Kau bidadari yang turun ke bumi, membawa cinta untukku sendiri. Di gelap kau jadi cahaya, menuntunku ke bahagia. Jangan pernah jauh dariku, tetaplah di pelukanku. Karena sejak ada kamu, hidupku terasa baru. Setiap langkah ingin bersama, menulis cerita tanpa ragu. Jika nanti badai datang menghadang, genggam tanganku, kita akan menang. Biarkan
kesetiaan sampai akhir nafas berhembus. Namamu tetap terukir halus. Kau bidadari terendah bagiku. Takkan ku lepaskan genggamanmu selama jantung ini berdetak. Cintaku takkan pernah We were born in borrowed rooms, chasing stars beneath neon moons. No silver spoons, no golden thrones, just restless hearts and broken homes. We built our castles from the dust, turned our pain into our trust. Every scar, a crown unseen, proof of where we've been. No royal blood inside our veins, just fire running through our names. We are kings and queens of our own dreams, rising up from in between, shining bright in shattered scenes. No crown needed, no gold rings. We rule the world with broken wings. Hear us roar, hear us sing. We are kings and queens. They said we'd never reach that high, told us not to even try, but doubt just fueled the flame. Every no became our aim. Side by side we learned to stand, built our kingdom hand in hand. No permission, no machines, just courage in our teeth. We don't bow, we don't bend. We rise again and again. We are kings and queens of rebel scenes, turning whispers into screams, living louder than it seems. No throne of glass, no puppet strings. We hold the power everything brings. Hear the anthem that we sing. We are kings and queens. If the world tries to divide, we'll stand stronger side by side. Every wall they try to raise, we'll break it down in blazing ways. We are kings and queens of hope unseen, writing truth between the lines, claiming what was always mine. No crowd of fear, no silent things. We rise on fearless
Pertama kali kulihat dirimu, seolah waktu berhenti berlalu. Senyummu terang seperti pagi, menghangatkan hati yang sepi. Tak pernah ku sangka sebelumnya cinta datang seindah ini rasanya. Kau bidadari yang turun ke bumi, membawa cinta untukku sendiri. Di gelap kau jadi cahaya, menuntunku ke bahagia. Jangan pernah jauh dariku, tetaplah di pelukanku. Karena sejak ada kamu, hidupku terasa baru. Setiap langkah ingin bersama, menulis cerita tanpa ragu. Jika nanti badai datang menghadang, genggam tanganku, kita akan menang. Biarkan dunia jadi saksi, cinta ini takkan berganti. Kau bidadari yang turun ke bumi, membawa cinta untukku sendiri. Di gelap kau jadi cahaya, menuntunku ke bahagia. Jangan pernah jauh dariku, tetaplah di pelukanku. Karena sejak ada kamu, hidupku terasa baru. Jika waktu mencoba menyisakan, tentu lawan dengan kesetiaan. Sampai akhir nafas berhembus, namamu tetap terukir halus. Kau bidadari terendah bagiku, takkan ku lepaskan genggamanmu. Selama jantung ini berdetak, cintaku takkan pernah We were born in borrowed rooms, chasing stars beneath neon moons.
No silver spoons, no golden thrones, just restless hearts and broken homes. We built our castles from the dust, turned our pain into our trust. Every scar, a crown unseen, proof of where we've been. No royal blood inside our veins, just fire running through our names. We are kings and queens of our own dreams, rising up from in between, shining bright in shattered scenes. No crown needed, no gold rings. We rule the world with broken wings. Hear us roar, hear us sing. We are kings and queens. They said we'd never reach that high, told us not to even try, but doubt just fueled the flame. Every no became our aim. Side by side we learned to stand, built our kingdom hand in hand. No permission, no machines, just courage in our teeth. We don't bow, we don't bend. We rise again and again. We are kings and queens of rebel scenes, turning whispers into screams, living louder than it seems. No throne of glass, no puppet strings. We hold the power everything brings. Hear the anthem that we sing. We are kings and queens. If the world tries to divide, we'll stand stronger side by side. Every wall they try to raise, we'll break it down in blazing ways. We are kings and queens of hope unseen, writing truth between the lines, claiming what was always mine. Now crown